Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bawa. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang
Sudah ya. Setengah 9 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini izinkanlah saya untuk memenuhi tugas terkait budaya disiplin positif. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pemahaman yang pertama dulu, yang awal, tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi untuk memenuhi kewajiban dan tugas terkait modul 1.4, izinkanlah saya sedikit untuk memaparkan tentang budaya positif. Tujuan dari diseminasi ini sendiri adalah agar memahami terkait materi budaya positif sehingga guru dapat melakukan praktik budaya positif di kelas. Dalam kegiatan diseminasi ini nanti ada 8 sub materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu, di mana di saat kita ingin mengepalkan sebuah tangan, apakah orang lain bisa membuka kepala tangan kita tanpa diminta? Ini sering kita ilustrasikan pada anak-anak didik kita. Jadi anak didik kita diminta untuk mengepalkan tangan, kemudian salah satu temannya diminta untuk membuka. Kalau yang dikepalkan tangannya tidak berkehendak, otomatis apakah kepalan tangannya dapat terbuka? Jelas tidak. Nah, dari ilustrasi itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi kontrol dari diri kita sendiri adalah masing-masing dari individu. Jadi setiap individu tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa menjalankan sesuai dengan keinginan orang lain. Nah, ini yang sering kita terjadi saat kita di dalam kegiatan pembelajaran, terutama di dalam kelas. Dalam ilusi kontrol terdapat beberapa hal. Yang pertama, kadang guru itu sebagai pengontrol murid-muridnya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ilusi bahwa penguapan yang positif itu sangat efektif dan juga bermanfaat pada diri anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritikan akan membuat orang dapat merasa bersalah dan meningkatkan karakternya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak agar mau mengikuti kehendaknya. Yang pertama terkait tentang ilusi guru yang dapat mengontrol murid.
Padahal yang terjadi sebenarnya pada saat anak mengikuti keinginan guru itu merupakan salah satu hal yang dilakukan anak sebagai adaptasi atau untuk mengikuti kebutuhan dasarnya. Jadi murid itu mengikuti keinginan gurunya karena terpaksa. Yang kedua, dengan penguatan positif tadi diharapkan dapat memiliki peran yang efektif dan juga bermanfaat. Kalau dalam jangka waktu yang pendek, mungkin penguatan positif ini dapat meningkatkan motivasi anak. Tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, anak itu kemungkinan besar lama-lama akan menentang dan juga menolak apa yang menjadi keinginan kita. Jadi pendapat yang kita sampaikan belum tentu nanti akan diikuti oleh anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritikan akan membuat orang itu merasa bersalah. Nah, di sini kritikan dan rasa bersalah ini diharapkan dapat mengontrol murid untuk menuju pada identitasnya. Padahal kegiatan kritikan itu sendiri, meskipun kritikan itu dapat membuat orang merasa bersalah, tetapi itu merupakan salah satu pemberian identitas gagal pada anak. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu yang mempercayai bahwa tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan sesuatu itu berada pada tangan guru. Jadi anak mengikuti apa yang diarahkan dan juga diperintahkan oleh guru. Nah, kegiatan-kegiatan yang memaksa ini nanti lama-kelamaan akan membuat anak merasa seperti tertekan. Materi yang kedua, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan disiplin positif. Nah, di sini disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Padahal selama ini kita mengartikan tentang disiplin itu adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Ternyata pemahaman kita selama ini tentang makna disiplin harus kita luluskan dulu di sini. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang akan dihargai dan apa yang akan ditetapkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi inti disiplin yang kita yakini adalah anak itu selalu patuh. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin itu sendiri? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, terkait dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka ini merupakan yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantara. Makanya dalam kurikulum merdeka itu semua filosofi maupun penerapan pendidikannya bermuara pada filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif Bapak Ibu semuanya. Disiplin positif mengarahkan pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari adalah tentang motivasi intrinsik, di mana motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri yang akan kita harapkan agar dapat diterapkan oleh anak didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Dari nilai kebajikan yang universal ini nanti akan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang.
maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Terkait dengan motivasi ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh anak. Jadi dengan motivasi yang tinggi diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal menurut IPO Primary Justice Program (PJP), sikap murid yang diharapkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan juga empati. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal menurut 7 Essential Virtues, yang pertama adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan juga keadilan. Sedangkan menurut sistem pendidikan kita sekarang berdasarkan kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan adalah anak dapat melaksanakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 nilai dasar utama. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Kipasnya dinyalakan nggak apa-apa loh. Ya, lebih sejuk, nggak apa-apa. Boleh dia dinyalakan aja. Sampai nggak? Iya, biar saya juga lebih dingin. Selanjutnya terkait teori motivasi. Nah, motivasi tadi dapat timbul karena dua teori motivasi yang berbeda. Yang pertama karena motivasi intrinsik, yang kedua karena motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia itu didasarkan pada 4 tujuan yang berbeda. Yang pertama, motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Nah, menghindari hukuman ini sendiri kegiatan yang dilakukan oleh anak agar tidak mendapatkan suatu sanksi. Nah, ini termasuk salah satu motivasi eksternal. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, imbalan atau penghargaan ini dapat dalam berbagai wujud maupun bentuk yang berbeda. Wujud yang paling sederhana, imbalan yang diberikan itu berupa reward Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan reward, memberikan hadiah, kemudian memberikan sesuatu kepada anak sekali dua kali itu mungkin tidak apa-apa. Tapi selanjutnya nanti ketika anak melaksanakan suatu kegiatan, tujuan utamanya adalah bukan untuk mendapatkan pemahaman, tetapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai diri sendiri agar menjadi insan yang sesuai harapan. Nah, ini merupakan motivasi yang kita harapkan sebagai pendidik agar anak itu dapat melaksanakan suatu kegiatan tanpa ada tujuan yang lainnya. Jadi tujuan utama dari anak sendiri dapat tercapai. Motivasi perilaku manusia menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka, di mana artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu anak itu bukan hanya untuk
diperintah saja, tetapi anak itu dapat memerintah atau ibaratnya mengontrol dirinya sendiri agar dapat melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, coba kita cek tentang motivasi yang ada pada slide di depan ini Bapak Ibu. Dalam motivasi tadi kan sudah dijelaskan bahwa motivasi itu terdapat dua motivasi utama, dari motivasi intrinsik dari dalam maupun motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, di sini ada kalimat pernyataan yang berbunyi, Danang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Berdasarkan dari teori motivasi tadi yang ada 3, berarti ketika Danang tadi datang ke sekolah karena takut mendapatkan hukuman, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Di sini kuncinya adalah pada kata-kata hukuman. Nah, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Danang tadi termasuk ke dalam motivasi yang eksternal. Ya, karena ini menghindari hukuman. Kemudian untuk yang kedua, David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan dapat menghargai waktu. Nah, di sini karena ada penekanan pada kata ingin menghargai diri, berarti termasuk ke dalam teori motivasi yang berupa motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri sendiri, di mana ingin menghargai waktu, ingin menghargai dirinya sendiri agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, selamat datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian dan stiker bintang dari guru. Berarti yang dilakukan oleh selamat tadi, motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan pujian atau reward atau hadiah. Berarti ini juga termasuk ke dalam pengelompokan motivasi yang eksternal. Kemudian untuk materi yang selanjutnya berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan di sekolah, yang namanya hukuman dan penghargaan ini sering sekali kita laksanakan, baik ketika kita sadar maupun ketika kita tidak sadar. Apakah hukuman itu efektif menanamkan kedisiplinan pada murid? Pertanyaannya. Nah, di sini ingin saya tanyakan sedikit. Apakah Bapak Ibu semuanya pernah menghukum siswa karena melaksanakan suatu hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan aturan di dalam kelas Bapak Ibu semua? Pasti pernah. Nah, ketika Bapak Ibu guru semuanya itu memberikan hukuman kepada anak, kira-kira Bapak Ibu semuanya itu pernah nggak mengira-ngira bagaimana ya perasaan anak itu terkait dengan apa yang sudah kita berikan pada anak itu sendiri? Katakanlah saya di dalam kelas itu memiliki beberapa kesepakatan kelas dengan anak-anak didik saya. Kalau dalam hal kegiatan di rumah, katakanlah mengerjakan PR maupun tugas tidak dikerjakan, ada konsekuensi yang akan didapatkan anak. Salah satunya yaitu menghafalkan perkalian dan juga ada dendanya. Nah, saat saya berikan hukuman ini sebelum saya mempelajari materi ini tadi, ya sebatas saya tidak pernah ibaratnya saya itu tidak mengira apa sih yang dirasakan anak ketika saya hukum itu seperti apa. Ternyata efeknya itu sangat luar biasa dan bisa membuat anak itu menjadi minder Bapak Ibu semuanya. Nah, ternyata anak yang minder itu lebih susah diajari daripada anak yang ibaratnya mendapat predikat kurang pintar seperti itu. Nah, karena disiplin itu sendiri yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, ini pasti ada konsekuensi yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh anak tadi. Nah, di sini
sebelum kita laksanakan kegiatan selanjutnya, yang harus kita pahami adalah terkait tentang perbedaannya dulu. Kita itu harus bisa membedakan apa yang termasuk hukuman, apa yang termasuk ke dalam konsekuensi. Di sini untuk hukuman sendiri, hukuman itu sesuatu yang tidak kita rencanakan. Ibaratnya ketika anak salah kita langsung berucap, oh kamu harus seperti ini, oh kamu harus seperti ini. Itu tidak kita rencanakan sebelumnya. Oh ada anak yang terlambat, bapak menyuruh kamu muter lapangan 5 kali. Nah ini kan sebatas kita ucapkan langsung tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Itu termasuk ke dalam kegiatan yang tidak terencana. Kemudian selanjutnya hukuman itu dapat berupa fisik atau ibaratnya fisik dan psikis ya. Kemudian yang ketiga dapat memberikan efek anak sakit karena dari kegiatan fisik yang diberikan dan juga hatinya dengan jangka waktu yang lama. Yang keempat, anak membenci disiplin. Yang kelima, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena tadi takut untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu merupakan sesuatu yang terencana. Yang kedua, konsekuensi itu diberikan berdasarkan data yang sudah ada maupun kesepakatan bersama. Yang ketiga, dengan adanya konsekuensi itu akan membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Tetapi setelah sekian lama melaksanakan kegiatan terkait konsekuensi tadi, maka anak akan dapat melaksanakannya dengan ikhlas. Yang keempat, anak akan menghargai disiplin. Yang kelima, anak belajar mematuhi peraturan bukan karena takut, tetapi karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada 3 kalimat yang berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu semuanya, coba Bapak Ibu tentukan kalimat 1, 2, dan 3 ini termasuk ke dalam jenis hukuman atau konsekuensi. Coba dicek bersama nih. Di sini yang pertama adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kalimat yang pertama, kalau menurut pemahaman Bapak Ibu semuanya, termasuk ke dalam jenis hukuman atau ke dalam jenis konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang kita cermati. Dalam aturan di sekolah, sepatu apakah harus dijelaskan menggunakan sepatu yang berwarna hitam? Ada tidak peraturan yang menyebutkan anak menggunakan sepatu atau alas yang berwarna hitam? Ada tidak? Ada. Berarti ketika ada aturan seperti itu, kemudian anak tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam, kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Karena kami sudah aturan bersama, berarti mengenakan sepatu itu tadi termasuk ke dalam konsekuensi Bapak Ibu bersama. Karena sudah dijelaskan dalam peraturan yang ada, kecuali jika itu tidak tertuang dalam aturan yang tertulis. Nah, itu berarti namanya adalah hukuman, gitu ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Bapak Ibu membagi tugas kepada anak-anak. Kemudian salah satu anak ada yang tidak sengaja menyobek atau mencoret-coret kertas kerjaan punya temannya, kemudian diminta mengganti atau memperbaikinya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi, karena itu merupakan buah dari tindakan yang disebabkan anak secara langsung, di mana
kegiatan yang dilakukan anak tadi itu adalah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemudian yang ketiga, anak lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena berkaitan dengan tindakan fisik tadi. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman, kita konotasinya adalah sesuatu yang memberatkan pada anak. Ternyata penghargaan itu juga dapat memberikan beban pada anak dan juga diri kita sendiri. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, motivasi yang dilakukan oleh anak tadi yang utama adalah agar dia bisa mendapatkan sesuatu, bukan agar dia dapat memahami sesuatu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan itu dapat merusak sebuah hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Padahal dengan adanya penghargaan itu tadi, sebenarnya yang kita harapkan adalah agar anak itu agar sedikit dapat melaksanakan kegiatan dengan aktif. Ternyata dengan adanya penghargaan sendiri itu juga dapat membuat mental anak menjadi rusak. Dihukum oleh penghargaan ini tadi, penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Dalam sistem rankingan itu sendiri, karena itu berkaitan dengan jenjang, maka anak yang mendapatkan ranking 2, 3, dan seterusnya akan merasa gagal dalam kegiatannya ketika di dalam kegiatan pembelajaran tadi. Kemudian yang kelima, terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya itu dibedakan menjadi beberapa hal. Kurang lebih seperti yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan juga diterima. Ini bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial dengan sesama. Yang ketiga, penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan, bertujuan untuk mencari kesenangan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dijelaskan terkait tentang 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ada kebutuhan karena kebebasan, karena kesenangan, karena untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, karena untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Nah, di sini ada 5 kalimat yang berhubungan tentang teori kebutuhan dasar manusia. Nah, coba Bapak Ibu pahami dan cermati terkait kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi untuk melaksanakan kebutuhan dasarnya. Yang pertama,
Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sempat sarapan. Dari pernyataan ini, kira-kira yang dilakukan oleh si Rizky tadi terkait dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apakah yang diinginkan oleh si Rizky tadi? Ya, yang dilakukan oleh si Rizky adalah untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Kenapa kok bertahan hidup? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa si Rizky tadi makan saat kegiatan jam pelajaran karena belum sempat sarapan. Nah, di sini di mana kita itu harus bisa sedikit memberikan toleransi kepada anak. Namanya juga anak, kadang mungkin pas saat itu bangunnya kesiangan atau mungkin belum disiapkan oleh orang tuanya karena sibuk bekerja. Di sini kita tidak boleh menjudge atau memberikan predikat kepada anak tidak tertib maupun tidak mau mengikuti aturan. Kita harus mau memahami dan juga mengetahui alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh anak tadi. Kemudian yang kedua, Eka menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencari perhatian atau caper itu sendiri, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki? Ya, kasih sayang. Berarti orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang biasanya menunjukkan dirinya itu berbeda dengan yang lain. Tujuannya apa? Agar dapat menarik perhatian orang lain, agar mau memberikan perhatian yang lebih. Kemudian yang ketiga, Fadil marah karena temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Karena ada kekecewaan di sini, ada rasa kemarahan yang dimiliki karena tidak mau mengikuti perintah. Berarti di sini kebutuhan dasarnya berhubungan dengan kekuasaan, di mana apa yang diinginkan itu diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang keempat, Rudy kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Kira-kira termasuk kebutuhan dasar apa itu? Kesenangan. Di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana anak tidak boleh kita tuntut untuk melaksanakan sesuatu seperti apa yang kita harapkan. Di mana peran kita adalah sebagai fasilitator atau memfasilitasi, mendampingi kebutuhan anak. Karena apa? Karena setiap anak itu tidak memiliki keinginan dan juga kesenangan yang sama terkait dalam suatu hal. Ada anak yang suka matematika, ada anak yang suka menggambar. Nah, kadang ketika karena kita sudah terbatas dengan adanya jadwal, nah kita melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ada. Jadwalnya sekarang matematika. Kenapa kamu menggambar? Nah, kalau menurut aturan, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi kalau menurut tentang teori pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, apa yang kita lakukan ternyata malah menyimpang. Nah, di sini para kita memang serba sulit, tidak mengajar sesuai materi atau memberikan anak agar dapat melaksanakan keinginannya tadi. Nah, karena sesuai dengan filosofi pendidikan dari Dewantara tadi, di mana anak itu harus merdeka, ya sudah, peran kita adalah memfasilitasinya. Ya wis, kalau kamu suka menggambar, gambar, tapi gambar nanti tetap melaksanakan kegiatan yang lain seperti teman-temannya. Yang terakhir adalah Bagas tidak semangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Ternyata anak itu juga memiliki rasa bosan ya Bapak Ibu. Rasa bosan di kelas itu tidak hanya dimiliki oleh anak sebenarnya. Kita pun di depan juga mesti merasa bosan. Ya namanya juga terkait dengan motivasi tadi. Kadang motivasi kita tinggi, kadang motivasi kita turun. Nah di sini agar kita dapat, karena peran kita sangat luar biasa berat dan besar sekali,
bagaimana cara kita agar membuat anak tidak mengantuk di dalam kelas? Kalau anak ada yang mengantuk di dalam kelas itu salahnya guru apa salahnya anak? Salahnya guru sebenarnya. Lah apa kok bikin ngantuk? Seharusnya kan kita membuat sesuatu yang tidak mengantuk. Tetapi kalau ada yang mengantuk, kita pasti yang akan kita salahkan adalah anaknya. Berarti nanti ketika masuk ke dalam kelas, silakan meminta maaf kepada anak-anak tadi. Yang keenam adalah terkait tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kira-kira antara keyakinan dan peraturan itu merupakan kata yang memiliki arti yang sama atau berbeda? Kalau dicermati, sebenarnya keyakinan itu apa sih? Bedanya apa? Keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan itu kan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Sedangkan peraturan itu kan segala sesuatu yang mengikat. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi agar dapat diterapkan dengan baik oleh anak, maka kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan agar lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Nah, konsep dari budaya positif itu sendiri sebenarnya itu seperti lingkaran yang saling berkaitan, di mana kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan kelas merupakan bagian dari keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu merupakan bagian dari lingkungan yang positif. Sedangkan lingkungan yang positif merupakan bagian dari budaya yang positif. Sedangkan muara yang ingin kita capai dalam kegiatan ini adalah agar kita itu dapat menerapkan tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam ranah budaya positif, langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah menciptakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas di awal semester pembelajaran kemarin, di mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dapat diterima oleh semua orang dan semua pihak. Sedangkan yang ketiga, dibuat dalam kalimat yang positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dan dapat diterapkan. Kemudian yang kelima, semua warga kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama dapat dilakukan dengan melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Jadi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu, anak-anak semuanya harus berkontribusi dan mengutarakan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan yang disampaikan oleh murid. Yang ketiga, mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang akan disepakati. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas, menyetujui dan menandatanganinya. Yang kelima, meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat seluruh warga kelas. Nah, terkait dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kan pasti sudah pernah membuat maupun menyusun dengan anak didiknya terkait dengan keyakinan kelasnya. Nah, di sini coba kita satukan persepsi kita agar tidak miskonsepsi tadi. Kalau sekiranya di kelas sudah ada kesepakatan kelas,
Coba kita cermati bersama apakah itu sudah masuk ke dalam ranah kesepakatan kelas atau malah masuk ke dalam peraturan kelas. Punya saya sendiri di dalam kelas, kemarin saya bersama anak-anak di awal kegiatan pembelajaran sudah membuat 4 keyakinan kelas yang berbeda. Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, datang terlambat maka akan mendapat konsekuensi. Yang kedua, mengerjakan tugas atau PR di rumah. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket. Kemudian yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Kira-kira dari 4 keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas saya tadi sudah masuk ranah ke dalam keyakinan kelas atau masih dalam ranah peraturan kelas. Oke, saya turunkan ke dalam satu kalimat saja biar tidak terlalu panjang. Saya ambil melaksanakan tugas piket. Apakah melaksanakan tugas piket itu termasuk ke dalam aturan atau keyakinan kelas? Masuk dalam ranah apa, Bu? Aturan atau keyakinan? Aturan. Oke. Melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket itu ternyata masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam keyakinan Bapak Ibu semuanya. Kok bisa masuk ke dalam keyakinan? Harusnya kan aturan. Kembali ke aturan dan hukuman tadi. Yang namanya aturan itu semuanya sudah tertata dan terdokumentasikan. Sedangkan keyakinan itu sesuatu yang disepakati bersama oleh guru dan juga anak-anak tadi. Nah, ternyata masih ada kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Melaksanakan tugas piket. Jika melanggar atau tidak mengerjakan kegiatan piketnya tadi, ada konsekuensinya. Nah, karena sudah ada curah pendapat yang dilakukan antara guru dan juga murid-murid tadi, sudah disepakati bersama. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu harus disepakati bersama oleh semua warga kelas. Tidak boleh ada satu pihak pun yang merasa keberatan atau tidak mau melaksanakan keyakinannya. Jika ada satu pihak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, otomatis lingkungan kelas tidak akan menjadi kondusif. Lanjutkan. Kemudian materi kita yang ketujuh adalah terkait 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, yang pertama adalah sebagai penghukum. Artinya, posisi kontrolnya adalah memberikan hukuman fisik maupun verbal maupun mental kepada anak-anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Menggunakan kehakiman untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan juga menjadi rendah diri. Yang ketiga, 5 posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Menggunakan hubungan baik, humor, dan persuasi untuk mengontrol murid. Sedangkan yang keempat adalah pemantau, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku murid dengan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat lagi. Sedangkan yang kelima adalah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan nada suara yang tinggi. Contohnya adalah guru berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Siswa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akibat pada siswa akan mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya seperti ini. Dengan ada suara mengelas, halus, sedih, jalur dimesake. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Hasilnya, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Siswa akan berkata, maafkan saya bapak, maafkan saya ibu. Akibat yang ditimbulkan, maka siswa akan menjadi merasa rendah diri dan minder. Yang ketiga, posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya dengan ada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Guru berkata, lakukanlah demi bapak atau ibu ya. Hasilnya akan menimbulkan ketergantungan. Siswa berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata di belakang malah mengkhianati. Akibatnya, siswa menjadi lemah dan tidak mandiri karena semuanya menjadi ketergantungan pada guru. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar serta bahasa tubuh yang formal. Guru berkata, apa peraturannya? Konsekuensinya apa? Nah, hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berapa kali saya harus menyapu. Akibatnya, siswa akan menitikberatkan pada akibat atau hadiah yang akan diterima. Sedangkan posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara yang tulus. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu dapat memperbaikinya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hasilnya akan menguatkan pribadinya. Dengan siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Akibat pada siswa akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari 5 posisi kontrol yang ada, yang kita harapkan adalah kita akan mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yang akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kalau kita kembalikan ke diri kita masing-masing terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, kita mungkin berada pada posisi kontrol 3 dan 4. Untuk mencapai posisi yang kelima, ini merupakan posisi kontrol yang paling tinggi dan kemungkinan mungkin kita beberapa kali sudah melakukannya, tetapi kita tidak sadar posisi kita itu sebenarnya apa. Setidaknya kita tidak berada pada posisi 1 dan 2, di mana posisi yang 1 dan 2 tadi terkait dengan posisi yang masih lemah. Kalau kita tidak masuk ke ranah posisi kontrol yang ketiga dan keempat, nah harapannya kita dapat masuk ke posisi yang kelima. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 kalimat yang berhubungan dengan posisi kontrol tadi. Yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang telat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dari kalimat yang diucapkan, ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang apa kira-kira? Wah, kowe meneh, ora tau garap PR, turu-turu wae ning kelas, ngantungan, wes, jadi apa kira-kira? Iya, membuat rasa bersalah. Wes dijak kowe mesti, wis liyane kowe iku ora eneng. Itu merupakan posisi kontrol di mana kita itu membuat anak merasa bersalah. Kita belum jadi mendengarkan alasan anak tadi. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa
Peran dan tugas kita adalah memfasilitasi anak. Ya sudah, kita harus tanyakan, kita harus berada pada posisi kontrol yang paling tinggi tadi sebagai manajer. Nah, ada yang salah jadi tanyakan. Kenapa kok terlambat? Alasannya apa? Besok lagi bagaimana? Apakah terlambat lagi? Seperti itu kurang lebih. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Yang kedua, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bu Guru tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali membuat orang kecewa? Bu Guru benar-benar kecewa sekali. Dari isi pernyataan dan kalimat yang disampaikan tadi, kira-kira yang disampaikan Guru tadi, posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, komando atau manajer? Kenapa sih kamu? Padahal kemarin sudah terlambat, kok terlambat lagi? Kecewa Bapak. Membuat orang menjadi merasa bersalah juga. Kemudian yang ketiga, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke Bu Guru. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu sambil senyum-senyum. Kira-kira yang disampaikan ini termasuk ke dalam posisi kontrol ya bagaimana? Karena menganggap sebagai orang yang dekat, tidak ada gap di antara keduanya, berarti iya sebagai teman. Nah, terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, karena harapannya yang kita dapatkan adalah posisi yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Termasuk ke dalam posisi kontrol yang pemantau, ya, karena ada hubungannya dengan konsekuensi. Sedangkan yang terakhir, ya jadi kamu telat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ketika anak menyampaikan alasannya dengan benar dan logis, besok saya akan pasang alarm Pak. Oh besok saya sarapannya lebih pagi Pak. Oh saya tidurnya akan lebih cepat Pak. Nah ini yang kita harapkan, kita dapat menempatkan siswa atau anak didik kita di tempat yang seharusnya. Jadi kita dengan adanya posisi kontrol ini harapannya kita mencapai posisi manajer. Kemudian materi kita yang terakhir Bapak Ibu terkait tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang kedua, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam melakukan restitusi, terdapat tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah segitiga restitusi yang pertama adalah keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin melakukan segitiga restitusi seperti apa? Segitiga restitusi itu mencakup 3 hal nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua melaksanakan validasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang dapat dilakukan
Guru dapat berkata, berbuat salah wis manusiawi, nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kalimat yang dapat kita ucapkan bila kita menjumpai murid kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yang dapat dikatakan, kamu biasa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagimu? Yang terakhir, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, jadi ada pilihannya. Nah, yang terakhir dari segi restitusi itu adalah menanyakan keyakinannya tadi. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang dapat dikatakan, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati. Kelas dan ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, nanti anak akan menyampaikan apa yang diharapkan dan juga diyakininya. Nah, contoh budaya positif yang sudah diterapkan kurang lebih tentang yang ada di kelas yaitu adalah membuat keyakinan kelas bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian terkait dengan diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas garing.